Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6, muatan PPKN dan matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk muatan yang pertama adalah PPKN ya, tentang menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai burung Garuda Pancasila. Nah, di pembelajaran sebelumnya di subtema 2 anak-anak sudah belajar tentang lambang-lambang pada sila Pancasila. Jadi, perisai yang ada pada burung Garuda Pancasila itu terdiri atas 5 ruang ya. Nah, di dalamnya itu terdapat lambang sila-sila Pancasila. Nah, di mana bintang emas ini, bintang berwarna emas, melambangkan sila ke-1 atau sila pertama Pancasila, sedangkan rantai melambangkan sila kedua, pohon beringin melambangkan sila ketiga, kepala banteng melambangkan sila keempat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang padi dan kapas sebagai lambang Pancasila sila ke-5. Nah, jadi ini adalah lambang sila ke-5 Pancasila, yaitu padi dan kapas. Nah, sila ke-5 Pancasila bunyinya apa anak-anak? Ya, jadi sila ke-5 Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi padi dan kapas ini merupakan lambang sila ke-5 Pancasila, di mana tumbuhan padi, ini padi ya, ini padi, yang hijau kapas. Nah, jadi tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan atau pangan dan pakaian atau sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jadi lambang padi dan kapas ini ternyata melambangkan tentang makanan dan pakaian sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, makna dari sila ke-5 Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sila ke-5 ini dilambangkan dengan padi dan kapas, itu melambangkan tentang kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan keadilan ya. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, silahkan anak-anak kerjakan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa bunyi sila ke-5 Pancasila? Yang kedua, apa lambang sila ke-5 Pancasila? Yang ketiga, apa makna sila ke-5 Pancasila? Nah, jika anak-anak tadi belum terlalu menyimak, boleh nanti diputar ulang videonya ya. Nah, untuk materi yang kedua adalah tentang matematika, yaitu membedakan bangun datar berdasarkan sifatnya. Kemarin anak-anak sudah belajar bangun datar persegi, sudah belajar juga tentang bangun datar persegi panjang. Nah, kita ingat sebentar ya. Nah, jadi bangun datar persegi itu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi, keempat garisnya atau sisinya ini memiliki panjang yang sama. Dan keempat sudutnya itu sama besar, yaitu membentuk sudut siku. Nah, jadi contoh dari persegi ini adalah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah papan catur ya. Nah, jadi papan catur ini berbentuk persegi karena memiliki ciri-ciri tadi, 4 sisi yang sama panjang dan
4 sudut yang sama besar dan membentuk sudut siku-siku. Nah, yang selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Nah, jika belum tahu, ini adalah gambar tanduk untuk membawa orang sakit. Biasanya ada di latihan pramuka ya, atau ya latihan pramuka. Ini sisi dari tanduk ini memiliki 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan ini saling sejajar dan memiliki panjang yang sama, dan 4 sudut dari tanduk ini besarnya sama, yaitu membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi dilihat dari ciri-cirinya atau sifatnya, tanduk ini berbentuk persegi panjang karena tadi memiliki 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan ini sejajar dan memiliki panjang yang sama. Nah, ada 2 pasang ya, yang bawah dengan yang atas itu memiliki panjang yang sama. Yang kiri dengan yang kanan juga memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu membentuk siku-siku. Nah, selain persegi dan persegi panjang, di sini ada gambar apa ya? Ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar tenda ya. Tenda ketika kita kemah. Nah, ternyata pintu masuk tenda ini berbentuk segitiga. Nah, anak-anak tahu ya gambar segitiga itu seperti apa? Nah, segitiga itu memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini gambar segitiga di mana memiliki 3 sisi atau 3 garis dan 3 sudut. Nah, dari sifat segitiga ini kita peroleh lagi bahwa nama segitiga sama sisi ini adalah segitiga sama sisi A, B, C. Dan segitiga ABC ini memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Nah, biasanya ketika segitiga sama sisi ini, karena memiliki sisi yang sama panjang, diberi tanda sama panjang di ketiga sisinya ini. Nah, ada garis ini menandakan bahwa ketiga sisi ini sama panjang. Nah, yang ketiga memiliki 3 sudut sama besar. Sudut A itu sama besar dengan sudut B sama besar dengan sudut C, dan sudut C sama besar dengan sudut A. Nah, ketiga sudut itu membentuk sudut apa ya anak-anak? Ya, jadi ketiga sudut dalam segitiga dalam segitiga sama sisi ini membentuk sudut lancip karena sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Ya, masih ingat tentang sudut ya? Nah, itu sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bangun datar, segitiga sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Nah, kita kelompokkan. Dari ciri-cirinya banyak sisinya. Ketika segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi, persegi memiliki 4 sisi, persegi panjang memiliki 4 sisi. Nah, dari ciri-ciri yang kedua, ukuran sisi yang dimiliki. Nah, segitiga sama sisi, semua sisi berukuran sama panjang. Ukuran sisi persegi juga semua sisi berukuran sama panjang. Nah, beda dengan persegi panjang. Kedua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi, ingat-ingat ya, ketika persegi panjang itu, yang sama panjang adalah sisi-sisi yang berhadapan, tidak keempat sisinya, ya.
Nah, dari ciri-ciri yang terakhir, dari banyak sudut dan besarnya. Segitiga sama sisi ini memiliki 3 sudut yang masing-masing sudutnya itu membentuk sudut lancip. Nah, bangun datar persegi dan persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Dan keempat sudutnya ini membentuk sudut siku. Nah, sebagai tugas 2 anak-anak, silahkan anak-anak salin tabel perbedaan ini beserta judulnya ya. Sebagai tugas 2, ini semua disalin di buku tugasnya anak-anak. Sebagai tugas 2 matematika. Nah, mungkin itu dulu dari Bu Guru. Apabila dalam Bu Guru menyampaikan materi ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.